Kali ini kita bahas bab 91 sampai dengan bab 100. Seorang master arai spiritual. Ketika Mu Chen melihat segel spiritual di tangan ramping gadis itu, Zhou Ye juga menyadarinya. Sedikit kejutan segera muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada master arai spiritual di dalam kota 9 naga. Tetapi berdasarkan penampilannya, tampaknya gadis ini hanyalah master arai spiritual peringkat 1 biasa. Orang-orang dari wilayahmu harus bergegas dan pergi. Kalau tidak, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena bersikap kasar. Segel spiritual beredar di sekitar jari ramping gadis itu saat dia melirik Zhou Ye dan yang lainnya. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Zhou Ye mengerutkan kening dan bertanya. Kota 9 naga tidak terbiasa dengan wilayahmu. Karena itu, Anda tidak dianggap sebagai tamu. Gadis itu mengangkat sudut bibirnya dan segel spiritual yang terletak di tangannya dengan cepat menyatu ke udara. Dari lokasi itu, fluktuasi energi spiritual terpancar dan segera, arai spiritual berwarna biru es terbentuk di udara. Itu memancarkan rasa dingin yang samar ke sekitarnya. Karena kamu menolak untuk pergi, jangan salahkan aku untuk ini. Gadis itu berkata dengan lembut dan melambaikan tangannya. Rasa dingin dari dalam arai spiritual tiba-tiba menyapu dan mengembun menjadi banyak tombak es. Setelah itu, mereka melesat ke arah Zhou Ye dan yang lainnya. Itu membawa suara angin pecah serta dingin yang membekukan. Ketika Zhou Ye melihat ini, matanya tenggelam. Namun, tepat ketika dia akan bergerak, Mu Chen maju selangkah. Dia tidak melakukan tindakan apapun, namun udara di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Arai spiritual merah menyala dengan cepat terbentuk dan memuntahkan pilar cahaya api. Mereka langsung menguapkan banyak tombak yang ditembakkan. Hah? Melihat ini, gadis muda itu menoleh untuk melihat Mu Chen dan berkata dengan suara terkejut, kamu juga seorang master arai spiritual. Nona muda ini, kami, wilayahmu, datang ke sini untuk memberikan kesempatan kepada kota 9 naga. Dengan pandangan positif pemimpin Lei, saya percaya bahwa dia tidak akan menyerah pada kesempatan langka ini. Tentu saja, ada kemungkinan saya melebih-lebihkan pemimpin Lei. Tapi jika itu masalahnya, maka kota 9 naga tidak akan pernah bisa memiliki pencapaian yang hebat. Mu Chen berkata dengan suara lemah sambil menatap gadis cantik itu. Kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada ayahku. Ketika gadis itu mendengar kata-kata Mu Chen, dia mengangkat alisnya. Tapi tepat ketika dia hendak menyerang sekali lagi dalam kemarahan, teriakan tiba-tiba terdengar, Yiner, berhenti. Ketika Mu Chen mendengar suara ini, dia tercengang. Suara itu terdengar cukup familiar. Tepat ketika Mu Chen mengerutkan kening, sesosok muncul di sebelah gadis muda itu. Dia mengalihkan pandangannya dan terkejut, saudara Lei Cheng. Di samping gadis muda itu adalah seorang pria berotot dengan tangan telanjang. Penampilan pria itu adalah orang yang sama yang dia temui dalam pelatihan alun-alun spiritual utara, pemimpin tim badai petir, Lei Cheng. Haha, adik Mu Chen, lama tidak bertemu. Lei Chen menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata sambil tersenyum. Mu Chen, gadis di sampingnya tercengang ketika dia mendengar nama ini. Mata indahnya langsung menatap Mu Chen. Di matanya, ada sedikit rasa ingin tahu serta perasaan provokatif. Mu Chen, apakah dia yang memperoleh satu-satunya kuota unggulan di Akademi Spiritual Utara? Lei Cheng tersenyum dan mengangguk, buka gerbang kota. Paman kedua, tapi, gadis muda itu dengan cepat berbicara. Lei Cheng mengangkat bahu dan berkata, itu keputusan ayahmu. Gadis muda itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya. Beberapa saat kemudian, beberapa individu perlahan membuka gerbang kota yang berat. Mu Chen dan Zhou Ye saling bertukar pandang sebelum naik dengan kuda mereka. Saudara Lei Cheng, mengapa kamu berada di kota 9 naga? Setelah mereka memasuki kota, Mu Chen bertanya pada Lei Cheng dengan bingung. Haha, itu karena kakakku adalah pemimpin kota 9 naga. Secara alami, saya akan berada di sini juga. Namun, saya sering membawa orang lain untuk berburu binatang spiritual, itu sebabnya saya membentuk tim petualang. Lei Cheng berkata sambil tertawa. Oi, kamu Mu Chen. Saya mendengar bahwa Anda adalah master arai spiritual juga. Sejak kapan Akademi Spiritual Utara mengajar siswa arai spiritual? Gadis muda itu bertanya dengan cemberut saat dia menatap Mu Chen dari atas ke bawah. Dalam nada suaranya, sepertinya dia merasakan sedikit kemarahan terhadap Akademi Spiritual Utara. Ini membuat Mu Chen agak curiga. Hohoho, ini putri saudara laki-lakiku, Lei Yin. Gadis ini sangat menyukai arai spiritual dan memiliki cukup bakat di dalamnya. Namun, kota 9 naga tidak memiliki cara untuk mengundang master arai spiritual berpengalaman untuk mengajarinya. Dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun sendirian dan memiliki sedikit pencapaian. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai master arai spiritual peringkat 1. Lei Cheng berkata sambil memperkenalkan gadis muda itu. Ketika dia mendengar ini, Mu Chen menatap heran pada gadis muda itu. Dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri dan menjadi master arai spiritual peringkat 1. Sepertinya dia cukup berbakat dalam aspek itu.
Meskipun dia berbakat dalam kultivasi arah spiritual, tapi kultivasinya tidak sebaik itu. Dia awalnya ingin pergi ke Akademi Spiritual Utara, tetapi dia tidak memenuhi persyaratannya. Mu Chen menatap gadis yang matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia akhirnya tahu mengapa gadis itu memiliki begitu banyak kebencian terhadap Akademi Spiritual Utara. Apakah kalian datang karena masalah Gunung Mangyin? Lei Chen memandang Mu Chen dan Zhou Ye saat dia berbicara. Zhou Ye mengangguk dan berkata, saya harap Anda dapat mengambil masalah dan mengizinkan kami untuk bertemu dengan pemimpin Lei. Tentang masalah ini, kakak berkata bahwa kita tidak boleh ikut campur. Namun, karena Anda sudah datang dan berdasarkan fakta bahwa Mu Chen pernah membantu saya akan membawa Anda. Adapun apakah Anda dapat meyakinkan saudara saya atau tidak, itu akan tergantung pada Anda. Lei Cheng berkata tanpa daya. Terima kasih, saudara Lei Cheng. Mu Chen tersenyum dan berkata. Lei Cheng tersenyum dan memimpin. Lei Yin menatap Mu Chen beberapa kali sebelum cemberut bibirnya dan mengikuti mereka. Mu Chen dan Zhou Ye sama-sama mengikuti Lei Cheng dan memasuki kota Sembilan Naga. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak pria, yang berkeringat gila-gilaan saat mereka berlatih. Aura yang datang dari mereka tidak lemah. Selain itu, tubuh mereka memiliki bau darah yang samar. Jelas bahwa mereka bukan orang yang bisa dengan mudah ditangani. Kota Sembilan Naga jelas sangat kuat. Mereka berdua mengikuti Mu Chen dan langsung menuju benteng utama. Di lokasi itu, seorang pria parubaya kekar, yang terlihat sangat mirip dengan Lei Cheng, sedang duduk di kursi di depan. Matanya yang tajam menatap Mu Chen dan Zhou Ye saat mereka masuk. Jelas bahwa orang ini adalah pemimpin kota Sembilan Naga, Lei San. Dia juga sosok yang kuat, hanya kedua dari Yang Gui di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Teman dari wilayahmu, saya sudah tahu alasan mengapa Anda datang. Lei San menatap Zhou Ye dan Mu Chen saat dia berkata dengan suara lemah, namun, ini adalah dendam antara wilayahmu dan Gunung Mangyin. Kami, kota Sembilan Naga, tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Ketika Zhou Ye mendengar ini, hatinya tenggelam. Seperti yang diharapkan, kota Sembilan Naga tidak mau membantu. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, sebuah suara samar datang dari sampingnya, Paman Zhou, serahkan ini padaku. Zhou Ye tercengang saat dia melirik Mu Chen. Dia melihat ekspresi serius di wajah bocah itu dan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Pemimpin Lei, saya sudah lama mendengar cerita bagaimana Anda membangun kota Sembilan Naga ini. Dalam kekuatan dunia bawah alam spiritual utara, Anda dianggap sebagai sosok yang terkenal. Namun, dari apa yang saya lihat hari ini, Anda telah mengecewakan saya. Melihat Zhou Ye menganggukkan kepalanya, Mu Chen maju selangkah dan mengatakan ini dengan senyum tipis. Mata tajam Lei San menatap langsung ke arah Mu Chen. Namun, dia melambaikan tangannya untuk mencegah anak buahnya menyerang karena frustrasi. Dia berkata dengan suara samar, jika Anda ingin memprovokasi saya untuk bertindak, maka Anda masih kurang berpengalaman. Aku ingin tahu apakah pemimpin Lei memiliki ambisi untuk membuatnya sehingga kota Sembilan Naga menjadi pemimpin pasukan dunia bawah di alam spiritual utara. Kata Mu Chen perlahan. Mata Lei San menyipit, namun, dia masih tidak berbicara. Di antara kekuatan dunia bawah saat ini, kekuatan Gunung Mangyin telah berkembang. Mereka secara bertahap mulai berkembang dan menaklukkan beberapa kekuatan dunia bawah. Saat ini, mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di dunia bawah. Tentang hal ini, saya percaya bahwa pemimpin Lei harus menyetujuinya. Lei San mengangguk acuh tak acuh. Karena Gunung Mangyin telah memperluas kekuatan mereka secepat ini, seharusnya mudah untuk melihat ambisi mereka. Dan mulai sekarang, dengan wilayah Liu membantu mereka secara diam-diam, saya percaya bahwa ambisi mereka tidak akan berhenti di sini. Mungkin dalam waktu dekat, Gunung Mangyin akan mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara ke dalam kelompok mereka. Ketika itu terjadi, kota Sembilan Naga hanya akan memiliki dua jalan untuk dipilih. Salah satunya adalah untuk ditaklukkan oleh mereka dan menjadi bagian dari Gunung Mangyin. Yang kedua adalah melawan. Namun, terbukti bahwa kota Sembilan Naga saat ini bukan lawan Gunung Mangyin. Wajah tenang Lei San secara bertahap mengungkapkan beberapa perubahan. Tak lama setelah itu, dia berkata, ini hanya spekulasimu. Ya, itu memang hanya spekulasi. Tapi bagaimana jika itu benar? Apakah pemimpin Lei bersedia menggunakan masa depan semua kehidupan di kota Sembilan Naga dan bertaruh bahwa Gunung Mangyin tidak akan melakukannya? Sejujurnya, Anda harus memahami mereka lebih baik daripada saya. Mu Chen tersenyum. Sebelum dia datang ke sini, dia telah dengan hati-hati menganalisis situasi di antara kekuatan dunia bawah di alam spiritual utara serta bagaimana Gunung Mangyin bertindak. Di dalam benteng utama, para eksekutif kota Sembilan Naga saling memandang. Mata mereka menjadi sedikit serius. Jelas bahwa kata-kata Mu Chen telah membuat mereka diam-diam merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka benar-benar memahami Gunung Mangyin. Jika mereka mendapatkan dukungan dari wilayah Liu, mereka mungkin benar-benar memiliki ambisi ini. Terlebih lagi,
Dalam kekuatan dunia bawah alam spiritual utara, satu-satunya yang bisa melawan Gunung Mangyin adalah kota 9 naga mereka. Oleh karena itu, jika Gunung Mangyin ingin mengintegrasikan semua kekuatan dunia bawah ke dalam alam spiritual utara, mereka harus menyerang kota 9 naga. Zhou Ye bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam eksekutif kota 9 naga. Sedikit kegembiraan melintas di matanya dan dia diam-diam mengacungkan jempol ke Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki kecil ini akan sangat pintar dengan kata-katanya serta memiliki wawasan yang begitu tajam. Dia secara khusus menunjukkan titik lemah dalam 9 kota naga. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Lei San mengerutkan kening. Dia akhirnya melonggarkan nada suaranya sedikit. Kami, wilayahmu, awalnya tidak peduli dengan urusan kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Namun, karena Gunung Mangyin mengambil inisiatif untuk memprovokasi kami, wilayahmu tidak akan pernah memaafkan mereka. Oleh karena itu, ini juga merupakan kesempatan bagi kota 9 naga. Jika kita bergabung, itu sudah cukup untuk membasmi Gunung Mangyin sepenuhnya. Ketika itu terjadi, kota 9 naga akan menjadi kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Selain itu, Anda akan memiliki ruang untuk berkembang sekali lagi. Mu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, bukankah kota 9 nagaku akan menyinggung wilayah Liu? Wilayah Liu adalah kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Bukan ide yang bijaksana untuk menyinggung mereka karena wilayahmu. Lei San berkata perlahan. Namun, kamu tidak punya pilihan. Wilayah Liu tidak menyukaimu dan mereka langsung memilih untuk mendukung Gunung Mangyin. Saat ini bukan tentang masalah menyinggung wilayah Liu. Sebaliknya, wilayah Liu ingin membantu Gunung Mangyin untuk menyingkirkanmu sebagai batu loncatan. Mu Chen berkata dengan tulus sambil mengendurkan tangannya. Mereka telah memutuskan untuk melenyapkanmu. Bukankah bodoh bagimu untuk khawatir menyinggung mereka? Wajah Lei San berubah semakin jelek. Kata-kata Mu Chen telah melukai harga dirinya. Saat ini adalah satu-satunya kesempatan untukmu. Jika wilayahmu gagal menyingkirkan Gunung Mangyin, kita hanya bisa pergi. Namun, ketika itu terjadi, yang akan mendapat masalah adalah kota 9 naga. Mu Chen tersenyum. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin, jadi, jika pemimpin Lei berpandangan jauh ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang aturan itu dan langsung bergabung dengan kami untuk membasmi Gunung Mangyin. Ini tidak hanya akan memungkinkanmu untuk menyingkirkan potensi krisis, namun itu akan memberimu peluang besar. Pemimpin Lei, bagaimana menurutmu? Kata-kata terakhir Mu Chen akhirnya mulai memudar. Di dalam benteng utama, suasana menjadi tegang. Semua eksekutif kota 9 naga, Lei Cheng, Lei Yin dan yang lainnya semua menatap Lei San, yang wajahnya berubah. Keputusannya selanjutnya akan menentukan nasib masa depan kota 9 naga. Waktu perlahan berlalu, Mu Chen juga secara bertahap berubah tegang. Meskipun dia mengatakan semua yang harus dia katakan, jika itu tidak bisa menghilangkan kekhawatiran Lei San, maka mau bagaimana lagi? Dia hanya bisa memikirkan rencana lain untuk berurusan dengan Gunung Mangyin. Di antara keheningan yang tegang, Lei San akhirnya menghela napas. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Mu Chen yang gugup saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Bagus, kami, kota 9 naga, akan bekerja sama denganmu dan melenyapkan Gunung Mangyin. Suasana tegang di dalam benteng utama langsung pecah karena kalimat Lei San. Tidak hanya kegembiraan memenuhi mata Zhou Ye, bahkan eksekutif kota 9 naga diam-diam merasa lega. Mereka juga sebenarnya terjerat antara untung dan rugi. Namun, karena Lei San telah membuat keputusan, mereka akan memiliki pilar pendukung di balik keputusan tersebut. Haha, pemimpin Lei, semoga kerjasama kita menyenangkan. Zhou Ye menangkupkan tangannya saat dia tersenyum ke arah Lei San. Lei San juga berdiri. Tatapannya menatap Mu Chen untuk sementara waktu dan dia berkata, dulu, saya telah bertemu Mu Feng beberapa kali, bahkan saya harus mengakui bahwa saya mengagumi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa putranya akan lebih luar biasa daripada dia. Pemimpin Lei, itu terlalu banyak sanjungan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mu Chen diam-diam mengendurkan perasaan tegang yang dia miliki dan tersenyum. Apa yang kamu katakan memang benar. Gunung Mangyin menjadi semakin arogan dan mereka menyebabkan banyak masalah di kota 9 naga kita. Di masa lalu, saya tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi saya menanggungnya. Tetapi berdasarkan situasi sekarang, sepertinya saya hanya akan menghancurkan masa depan dan kehidupan banyak saudara jika saya terus bertahan. Sedikit niat membunuh melintas di mata Lei San. Dia berkata, karena dia, Yang Gui, tidak berencana melepaskan kota 9 nagaku, maka aku, Lei San, tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Zhou Ye mengangguk dan berkata, kami, orang-orang wilayahmu, akan menyerang Gunung Mangyin besok. Adapun kekuatan dunia bawah lainnya di dalam pegunungan Mangyin, saya harus menyusahkan pemimpin Lei untuk memberi tahu mereka. Tujuan utama kami adalah Gunung Mangyin. Kami tidak akan menyerang pasukan dunia bawah lainnya.
Santai, dengan reputasi kota 9 naga saya, saudara-saudara yang akan kita temui di jalan pasti akan menyerah. Saya percaya bahwa mereka tidak akan berani mengatakan apa-apa. Lei San melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Pemimpin Lei, Anda harus tahu bahwa kita harus melenyapkan mereka dari akarnya. Karena kami telah memutuskan untuk menyerang Gunung Mangyin, kami tidak boleh memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, saya berharap kota 9 naga akan memberikan dukungan penuh kepada kami, sehingga kami dapat menghapus semua masalah di masa depan. Mu Chen berkata dengan lembut. Heh, kamu masih sangat muda, namun kamu lebih kejam dari kami. Lei San menyeringai sejenak. Ia menatap aneh pada Mu Chen. Sedikit kekaguman memenuhi matanya. Sebagai seseorang dari dunia bawah, cukup menyenangkan melihat kekejaman seperti itu. Yang Gui membunuh salah satu seniorku. Jika saya tidak membalas dendam, saya akan lebih buruk dari seorang wanita. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Oi, jadi bagaimana jika itu seorang wanita? Apakah kamu akan meremehkan wanita? Sama seperti suara Mu Chen memudar, teriakan terdengar di sampingnya. Dia memperhatikan bahwa Lei Yin memelototinya dengan marah dengan matanya yang indah. Lei San tertawa canggung. Haha, diner keluarga saya sama sekali tidak kalah dengan laki-laki. Mu Chen, Anda seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Dia adalah orang yang paling memahami pegunungan Mangyin. Oleh karena itu, jika dia membimbing Anda di sekitar Gunung Mangyin, Anda akan dapat melewati benteng pertahanan mereka dan langsung menuju sarang mereka. Lei San tersenyum dan berkata. Mu Chen terkejut. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Lei Yin dan berkata sambil tersenyum, saya salah dalam apa yang saya katakan. Saya harus mengganggu Nona Lei Yin untuk masalah ini. Meskipun aku membenci individu dari Akademi Spiritual Utara, masalah ini juga sangat penting bagi kota 9 nagaku. Secara alami, saya akan membantu. Lei Yin mengedipkan mata ke arah Mu Chen dan berkata, selain itu, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah Master Arai Spiritual. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih luar biasa dalam aspek itu besok. Mu Chen tersenyum. Meskipun Lei Yin adalah seorang gadis, daya saingnya tidak lebih lemah dari pria manapun. Tidak heran dia akan menyimpan dendam terhadap Akademi Spiritual Utara. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dari kota 9 naga besok. Kami akan kembali dan mempersiapkan pasukan kami untuk menyerang Gunung Mangyin besok. Zhou Ye mengarahkan senyum ke arah Lei San saat dia berbalik dan membawa Mu Chen pergi. Lei San menatap kedua sosok di kejauhan dan memukul bibirnya. Pemimpin, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan wilayahmu untuk menangani Gunung Mangyin? Jika ini diketahui oleh yang lain, bukankah pasukan dunia bawah lainnya akan percaya bahwa kita tidak mengikuti aturan? Seorang eksekutif kota 9 naga bertanya dengan suara rendah. Apa yang dikatakan Mu Chen sebelumnya benar? Jika kita peduli dengan aturan sekarang, kota 9 naga kita mungkin tidak akan memiliki jalan untuk bertahan hidup. Lei San menghela nafas dan berkata, Gunung Mangyin telah bekerja sama dengan wilayah Liu secara diam-diam. Kita harus mencegah ambisi jahat mereka. Kirim pesanan, beritahu semua saudara kita memulai persiapan mereka. Kami telah menanggungnya selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak banyak orang yang masih ingat bagaimana kita membangun kota 9 naga saat itu. Lei San melambaikan tangannya dan sedikit rasa dingin melewati matanya, karena Yang Gui ingin melenyapkan kita akan melakukan serangan pencegahan dan menghancurkan mereka. Hari berikutnya, di dalam kota Xiong, Zhou Ye dan yang lainnya telah menyelesaikan persiapan mereka. Dengan teriakan dingin, sejumlah besar pasukan keluar dari kota seperti aliran deras. Mereka mengeluarkan aura pembunuh saat mereka menyerbu ke arah pegunungan Mangyin. Sebelum memasuki pegunungan Mangyin, Mu Chen telah bertemu dengan pasukan kota 9 naga yang datang untuk membantu mereka. Di antara mereka, Lei Yin adalah pemimpinnya sementara Lei Cheng dan beberapa ahli lainnya dari Nine Dragon City mengikuti. Kita akan menuju ke Gunung Mangyin dari sisi timur. Pasukan lain dari kota 9 naga akan berputar dan memasuki Gunung Mangyin dari sisi barat. Ketika saatnya tiba, kita akan membentuk pengepungan dan memotong semua rute pelarian ke Gunung Mangyin. Lei Yin memandang Zhou Ye dan Mu Chen saat dia berbicara. Kalau begitu, kita harus memisahkan Nona Lei Yin. Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, ayo pergi. Lei Yin tidak repot-repot mengatakan kata-kata lagi dan melambaikan tangan mungilnya. Kemudian, dia menunggang kuda dan menyerbu ke tengah pegunungan Mangyin. Kuku kuda mereka terbungkus kain tebal. Dengan demikian, itu tidak akan menyebabkan banyak keributan bahkan jika mereka adalah kekuatan besar. Dengan Lei Yin, yang cukup akrab dengan medan, memimpin pasukan besar menuju pusat pegunungan, perjalanannya cukup mulus. Mereka tidak terhalang oleh kekuatan dunia bawah manapun saat mereka menuju. Tampaknya Nine Dragon City telah membuka jalan. Hanya dalam 1 jam, kekuatan besar mereka sudah mendekati Gunung Mangyin. Mu Chen menatap puncak gunung yang menjulang tinggi dan bisa merasakan niat membunuh yang memancar darinya. Jelas bahwa kamp utama Gunung Mangyin bukanlah tempat yang damai. Hanya ada beberapa jalan menuju Gunung Mangyin. Namun, semua jalan ini dijaga ketat saat ini.
Jika Anda ingin menerobos secara paksa, akan ada cukup banyak cedera. Oleh karena itu, saya akan membawa Anda ke jalan lain sehingga Anda dapat melakukan serangan mendadak dan sepenuhnya membasmi salah satu benteng mereka. Setelah itu, kita akan bisa mengepung sarang mereka. Lei Yin menunjuk Gunung Mangyin yang curam dan berkata. Mu Chen bertukar tatapan dengan Zhou Ye dan menganggukkan kepala mereka. Lei Yin melambaikan tangannya, dia menyerah pada kudanya dan bergegas dengan gagah berani ke Gunung Mangyin. Di belakangnya, banyak sosok diam-diam menyerang dan mengikutinya dengan erat. Gunung Mangyin ini sangat curam. Untungnya, pasukan yang datang semuanya elit dari wilayahmu. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang sangat baik dan bisa mengikuti kecepatan Lei Yin. Mereka melewati cobaan di tepi tebing dan diam-diam menyelinap ke Gunung Mangyin. Di salah satu benteng Gunung Mangyin, banyak sosok yang mengamati area tersebut dengan waspada. Seorang pria, yang tampaknya adalah seorang kapten, akan terus-menerus memarahi mereka dengan suara rendah, menyebabkan mereka tetap membuka mata. Tetapi pada saat ini, banyak anak panah ditembakkan dengan keras dari hutan. Setiap panah tunggal akurat dan menembus tenggorokan. Serangan musuh. Serangan mendadak ini langsung menjerumuskan benteng ke dalam kekacauan. Tetapi sebelum mereka dapat membunyikan alarm, banyak sosok telah keluar dari hutan seperti dewa kematian. Dihadapkan dengan musuh yang tiba-tiba, pertahanan benteng semuanya tidak efektif. Dalam beberapa menit, benteng itu dibersihkan secara menyeluruh. Angka-angka ini dengan cepat membuka gerbang benteng. Kemudian, mereka berbalik dan dengan cepat menghilang. Insiden serupa juga terjadi di banyak benteng lainnya pada waktu yang bersamaan. Dalam waktu setengah jam, benteng Gunung Mangyin semuanya hancur total. Di lokasi dekat puncak, Mu Chen dan yang lainnya diam-diam bersatu kembali dengan pasukan kota Sembilan Naga. Lei San menatap puncak gunung dengan tajam. Di lokasi itu, sebuah benteng besar ada di sana. Tempat itu adalah sarang Gunung Mangyin. Ayo lakukan, selanjutnya akan menjadi pertempuran yang sebenarnya. Di semua benteng mereka yang kami hancurkan, tidak banyak ahli. Tampaknya mereka semua telah berkumpul di dalam sarang mereka. Yang Gui itu cukup licik. Lei San berkata dengan suara yang dalam. Mu Chen dan Zhou Ye juga mengangguk. Di mata mereka, niat membunuh muncul. Benteng Mangyin. Benteng ini tampak sangat perkasa. Bagian luarnya terbuat dari baja dan tampak seperti benteng logam. Di benteng, banyak orang berpatroli bola-balik dengan waspada. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak tertandingi dan kuat melonjak ke langit dan langsung membentuk telapak tangan. Itu menabrak gerbang baja dan menyebabkan seluruh benteng bergetar hebat. Serangan musuh. Suara tajam tiba-tiba menghancurkan kesunyian di puncak gunung. Itu menyebabkan benteng memasuki keadaan kacau. Banyak sosok melintas dan muncul di benteng. Mereka segera membuang pandangan mereka dan tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Pada saat ini, mereka melihat semburan pasukan menyerbu dari luar benteng mereka dan mengelilingi benteng sepenuhnya. Niat membunuh yang luar biasa memenuhi langit. Sialan, kenapa kita baru menemukan musuh sekarang? Apa yang terjadi dengan benteng kita? Beberapa orang yang memperhatikan formasi ini tiba-tiba berteriak. Jangan panik, cepat dan beritahu bos. Semuanya, tetap waspada. Zhou Ye melihat kekacauan di dalam Gunung Mangyin dan berteriak dengan marah. Suara gemuruh terdengar, Yang Gui, cepat dan pergilah ke sini. Anda telah membunuh orang-orang wilayahmu kami. Sekarang, saatnya bagimu untuk membayar hutangmu. Teriakan Zhou Ye bergema di seluruh puncak. Wajah pasukan di Gunung Mangyin berubah. Jadi itu adalah wilayahmu. Namun, bagaimana mereka bisa datang ke sini begitu cepat? Haha, Zhou Ye, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama sekarang. Jadi bagaimana jika Anda adalah wilayahmu? Kamu pikir aku takut padamu? Sama seperti teriakan Zhou Ye memudar, seringai penuh permusuhan terdengar. Kemudian, cahaya menyala dan muncul di atas benteng. Cahaya menyebar dan mengungkapkan seorang pria kurus. Matanya tenggelam dan dia tampak sangat jahat. Bibir tipisnya mengeluarkan busur provokatif saat dia mencibir Zhou Ye. Mu Chen menatap dingin pada sosok di udara. Orang ini adalah individu nomor satu di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Bos Gunung Mangyin dan juga pembunuh Chen Xiong, Yang Gui. Mata Yang Gui menatap tajam pada pasukan yang mengelilingi pembohongnya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan malah menyeringai. Di mana Lei San? Berhenti bersembunyi ketika Anda sudah di sini. Betapa tidak punya keberanian. Melihat ekspresi tak kenal takut Yang Gui, mata Mu Chen menyipit. Tampaknya dia mengharapkan mereka untuk pergi mencari kota Sembilan Naga untuk meminta bantuan. Haha, Yang Gui, sepertinya hidungmu masih cukup sensitif seperti anjing. Sebuah tawa besar terdengar dari belakang. Pada saat ini, Lei San perlahan berjalan keluar dan menatap Yang Gui dengan dingin. Lei San, kamu cukup berani. Saya bahkan tidak menyebabkan masalah bagi Anda, namun Anda berani datang ke sini. Sepertinya Anda berencana untuk memulai perang melawan Gunung Mangyin saya. Yang Gui mengarahkan senyum jahat ke arah Lei San dan berkata,
Berhentilah bertingkah di depanku. Jika saya tidak menyerang Anda hari ini, Anda mungkin akan menyerang saya besok. Lei San melengkungkan bibirnya dan berkata, "Haha, sepertinya kamu tidak bodoh." Yang Gui tersenyum. Dia sebenarnya tidak memiliki jejak menyembunyikannya saat dia berkata, "Namun, itu bagus. Karena Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri hari ini, itu akan menyelamatkan saya dari masalah." Dia memiringkan kepalanya saat dia menatap dingin pada Zhou Ye dan Lei San. "Namun, kamu bodoh, apakah kamu berpikir bahwa aku takut akan balas dendammu ketika aku berani menyerang wilayahmu?" Setelah suaranya memudar, Yang Bui melihat ke bagian dalam bentengnya dan tersenyum. "Teman-teman dari wilayah Liu, kamu harus keluar sekarang." Saat kata terakhir diucapkan, energi spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam benteng. Sosok cahaya juga muncul di sebelah Yang Bui. Kemudian, saat cahaya itu menyebar, sosok yang dikenalnya terungkap. Penampilan itu adalah tuan kedua dari wilayah Liu, Liu Zong. Liu Zong mengarahkan senyum ke arah Zhou Ye. Matanya yang dingin juga melirik Mu Chen di sampingnya saat dia menangkupkan tangannya dengan lembut. Kemudian, suara dingin bergema di seluruh puncak gunung. "Zhou Ye, wilayah Liu saya ada di sini. Kami sudah lama menunggumu." Liu Zong, Zhou Ye dan Lei San melihat sosok yang muncul di samping Yang Bui. Kedua ekspresi mereka segera menjadi serius. Tampaknya perselisihan hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. "Jadi yang mendukung Gunung Mangyin sebenarnya adalah kamu, wilayah Liu." Wajah Zhou Ye menjadi gelap saat niat membunuh melonjak di matanya. "Lalu, apakah itu juga instruksi wilayah Liu yang menyebabkan serangan mendadak di wilayahmu kita?" "Ohoho, kami memperhatikan bahwa wilayahmu bertindak terlalu sombong baru-baru ini dan ingin sedikit menekannya. Namun, siapa yang mengira bahwa saudara Yang Bui akan menyerang dengan kejam dan membunuh orang?" Liu Zong tersenyum tipis saat dia berbicara. Mata Zhou Ye menjadi gelap dan suara berderak keluar dari tinjunya yang terkepal. "Karena kalian semua sudah datang hari ini, kurasa kalian tidak perlu pergi dari sini. Zhou Ye, Anda dianggap sebagai tangan kanan Mu Feng. Jika Anda terbunuh di lokasi ini, wilayahmu akan sangat menderita karenanya." Liu Zong berpura-pura tidak melihat ekspresi gelap Zhou Ye dan melambaikan tangannya. Kemudian, suara angin pecah bisa terdengar dari dalam benteng. Setelah itu, sekelompok pria muncul di dinding benteng. Yang memimpin mereka adalah tuan ketiga wilayah Liu, Liu Ming. Tampaknya Liu Zong telah membawa banyak pasukan elit ke Gunung Mangyin kali ini dan telah menunggu kemunculan wilayahmu. "Pemimpin Lei, bersiaplah untuk menyerang." Zhou Ye berkata dengan nada rendah. Meskipun situasinya di luar dugaannya, jelas bahwa tidak ada cara untuk mundur. Mereka hanya bisa bertarung sampai akhir melawan Gunung Mangyin dan wilayah Liu. Dan mengenai hal ini, Lei San juga memahami hal ini. Wilayah Liu telah menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan Gunung Mangyin. Jika mereka gagal menyingkirkan Gunung Mangyin hari ini, maka kota Sembilan Naga akan dilenyapkan oleh mereka di masa depan. Serang. Rasa dingin melintas di mata Lei San. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan niat membunuh. "Serahkan Liu Zong padaku." Energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh Zhou Ye. Matanya tetap tertuju pada Liu Zong. Yang terakhir adalah kultivator tingkat roh tahap menengah dan sangat kuat. Bahkan Zhou Ye hanya bisa mengulur waktu untuk melawannya. Lei San mengangguk. Kedua belah pihak memiliki dua kultivator tingkat roh. Namun, tampaknya lawan memiliki sedikit keunggulan atas mereka. Tampaknya itu mungkin akan menjadi pertempuran berdarah hari ini. "Liu Zong, bawa ke sini." Zhou Ye mengambil langkah maju dan energi spiritual yang kuat mulai berkumpul di belakangnya. Samar-samar berubah menjadi badak coklat muda dan perasaan berat memancar keluar. Pada saat yang sama, tanah tempat dia berdiri runtuh. "Zhou Ye, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah lawanku?" Liu Zong mencibir. Energi spiritual yang padat juga berkumpul di belakangnya dan terbentuk menjadi kalajengking hijau yang letih. Ekor hijau kalajengking yang letih itu berkedip saat bau berdarah keluar darinya. Namun, Zhou Ye tidak peduli tentang hal itu dan tubuhnya bergegas keluar seperti kilat. Badak raksasa di belakangnya juga menjadi hidup dan menyebabkan seluruh tanah bergetar. Kekuatan menakutkan ini cukup menakjubkan. Liu Zong mengeluarkan haf dingin sebelum tubuhnya keluar. Dia melambaikan tangannya dan ekor kalajengking hijau letih di belakangnya menusuk keras ke arah Zhou Ye. Kedua jenis energi spiritual padat bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut ini segera mengeluarkan angin kencang dan menyebabkan hutan di dekatnya bergetar. "Bunuh semuanya." Melihat Zhou Ye mengambil tindakan, Lei San juga berteriak. Energi spiritual berkumpul di belakang punggungnya dan terbentuk menjadi binatang lapis baja emas. Binatang lapis baja itu seperti tikus raksasa dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Itu tampak seperti lapisan baju besi, mempesona dan kuat. Ketika Mu Chen melihat binatang lapis baja emas, dia segera mengenalinya. Armadillo emas, peringkat 168 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menembus gunung.
Haha, Lei San, kami belum bertarung selama bertahun-tahun, biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah meningkat. Melihat ini, Yang Gui tertawa terbahak-bahak. Energi spiritual padat melonjak keluar dan terbentuk pada seekor anjing raksasa dengan jejak bulan sabit di belakangnya. Anjing Silver Moon, peringkat 177 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Itu memiliki indera penciuman yang sangat kuat dan tidak ada gerakan yang bisa lepas dari indera penciumannya dalam radius 100 mil. Lei San dan Yang Gui juga berlari keluar. Keduanya juga bertabrakan satu sama lain dengan keras. Pertarungan mereka sebenarnya sangat keras dan memancarkan gelombang-gelombang kejut energi spiritual saat mencukur lapisan dari tanah. Bunuh semuanya. Karena para pemimpin di kedua belah pihak sudah menyerang, pasukan tidak perlu menahan diri. Pasukan berteriak keras dengan mata merah dan menyerbu ke arah benteng seperti banjir. Energi spiritual yang kejam meledak tanpa henti dari atas puncak. Jika Anda melihat ke atas, itu sangat berwarna dan mempesona. Namun, di bawah pemandangan yang mempesona itu terjadi pertempuran yang benar-benar berdarah. Mu Chen juga bergegas ke kerumunan. Gerakannya seperti hantu dan cahaya keemasan akan berkedip di antara kedua jarinya. Mereka seperti tombak emas yang tajam, yang akan menyebabkan darah memercik setiap kali angin bertiup. Suara teriakan mengiringinya. Terbukti bahwa Mu Chen, yang telah mengaktifkan langkah Shadow Spirit dan jari Raja Roh, memiliki kemampuan membunuh yang ekstrim. Kamu mencari kematian. Namun, ketika tidak ada yang bisa menghentikan amukan Mu Chen, tangisan keras terdengar di samping telinganya. Kemudian, kepalan angin yang kuat menyapu ke arah Mu Chen. Getaran bahkan menyebabkan bumi retak. Liu Ming. Mu Chen menatap sosok yang bergegas ke sini dan mencibir. Selama pelatihan lapangan spiritual utara, sulit baginya untuk melawan Liu Ming. Namun, itu tidak akan terjadi sekarang. Terhadap serangan sengit Liu Ming, Mu Chen tidak mengelak dan malah mengubah jari-jarinya menjadi kepalan tangan. Dua segel kematian tanpa batas muncul di permukaan tinjunya saat dia meninju. Angin sombong meletus dari tinjunya. Kedua tinju bertabrakan satu sama lain dan menyebabkan gelombang udara keluar. Selusin orang di dekatnya langsung diledakkan kembali secara paksa dan memuntahkan darah. Ketika ledakan itu meletus, tubuh Mu Chen bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Adapun Liu Ming, yang telah bergegas, jatuh di udara dan mendarat di tanah. Wajahnya sangat gelap. Kamu benar-benar menjadi kuat, Liu Ming menggertakkan giginya saat dia berbicara. Awalnya, dia tidak pernah peduli dengan Mu Chen. Namun, saat mereka bertarung lagi hari ini, dia menyadari bahwa Mu Chen sama sekali tidak kalah dengannya. Hanya saja kamu terlalu lemah. Mu Chen berkata dengan senyum dingin. Aku, Tuan Ketiga, akan mencabik-cabikmu hari ini. Liu Ming dengan marah tertawa. Dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya secara ekstrim. Kemudian, dia bergegas menuju Mu Chen seperti kilat. Angin yang datang dari serangan cakarnya sangat ganas. Melihat ini, Mu Chen segera menggunakan langkah Shadow Spirit dan mundur ke belakang seperti hantu. Dia melambaikan lengan bajunya dan udara berfluktuasi. Sebuah arai spiritual kecil muncul dan rantai energi spiritual yang terbuat dari cahaya melilit tubuh Liu Ming. Dengan kemampuannya saat ini, itu adalah tindakan sederhana untuk mengatur arai spiritual kecil. Namun, arai spiritual kecil ini tidak banyak menjadi hambatan bagi seseorang dengan kekuatan Liu Ming. Energi spiritual bergegas keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan semua rantai di sekelilingnya. Dia berkata dengan suara mengejek, "Saya telah mendengar bahwa Anda adalah master arai spiritual. Kenapa kamu hanya tahu untuk menggunakan barang-barang kecil ini? Kalau begitu, aku akan memberimu sesuatu yang besar." Mata Mu Chen menjadi dingin. Selusin segel spiritual dengan cepat muncul di telapak tangannya. Melihat ini, hati Liu Ming melonjak. Dia tidak berani gegabah dan dibebankan. Meskipun arai spiritual yang dibentuk oleh Master Arai Spiritual sangat kuat, mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Selama mereka bisa mendekat, Master Arai Spiritual tidak bisa melawan mereka. Namun, Mu Chen melihat melalui pikirannya. Dia segera mengaktifkan Shadow Spirit Step hingga batasnya dan menyebabkan banyak bayangan ilusi muncul. Itu benar-benar membuat Liu Ming tidak dapat mengetahui di mana tubuh aslinya berada. "Bocah, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi?" Liu Ming berteriak dengan marah. Gerakan Mu Chen terlalu elegan. Terbukti bahwa Mu Chen telah berlatih seni spiritual gerakan yang agak luar biasa. Meskipun dia mendorong energi spiritualnya ke batas, dia masih gagal menangkap Mu Chen. Tepat ketika dia berteriak, tubuh Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, Liu Ming tidak punya waktu untuk bersukacita. Sebaliknya, warna wajahnya berubah ketika dia melihat fluktuasi kekerasan di belakang Mu Chen. Arai spiritual merah besar yang berapi-api muncul perlahan dan memancarkan energi spiritual yang keras. Sial, bagaimana dia bisa mengatur arai spiritual secepat ini? Wajah Liu Ming berkedut. Bukannya dia tidak pernah bertarung melawan Master Arai Spiritual sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Master Arai Spiritual, yang dapat mengatur arai spiritual yang kuat dengan kecepatan tinggi. Arai Spiritual Harimau Api Pelahap.
Mu Chen tidak membiarkan Liu Ming tetap terkejut untuk waktu yang lama. Dia menatap dingin pada yang terakhir dan segel tangan segera berubah. Raungan harimau meletus dari dalam arai spiritual merah menyala dan kemudian, harimau api yang mengandung energi spiritual yang ganas dan membara langsung bergegas menuju Liu Ming. Tangan neraka yang mengerikan. Merasakan tekanan keras yang datang dari harimau api, Liu Ming tidak ragu-ragu dan buru-buru mendorong energi spiritualnya secara ekstrim. Dengan teriakan keras, tangannya memukul dan energi spiritual terbentuk menjadi cahaya yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Setelah itu, telapak tangan yang tertutup cahaya bertabrakan dengan keras terhadap harimau api. Energi spiritual yang kejam meletus dan menghancurkan kerikil di tanah menjadi bubuk. Tetapi ketika Liu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan harimau api yang ganas, bayangan samar tiba-tiba masuk dari samping. Dua jarinya diluruskan, ujung jari memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat tanpa ampun menuju langsung ke tenggorokannya. Serangan ini cukup klinis. Saat dia lengah, Liu Ming hanya bisa memukulnya dengan punggung tangannya. Cahaya keemasan itu tajam seperti tombak. Saat menyentuh telapak tangan Liu Ming, ketajamannya meletus. Kemudian, itu benar-benar menusuk tepat di tengah telapak tangan Liu Ming dan menyebabkan darah menyembur keluar. Liu Ming segera berteriak, tubuhnya terbang kembali dengan canggung dan dia memegangi telapak tangannya yang berdarah dengan ekspresi terkejut. Mu Chen menatap Liu Ming dengan dingin. Namun, dia tidak memberinya waktu untuk pulih dan bergegas sekali lagi. Hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming dengan cepat berteriak. Orang-orang wilayah Liu di dekatnya segera menyerbu ke arah Mu Chen ketika mereka mendengar teriakan itu. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh orang-orang wilayah Mu. Situasi saat ini cukup kacau. Mu Chen melirik Liu Ming, yang mundur dengan cepat. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengejarnya. Sebagai gantinya, dia mundur kembali ke pusat orang-orang wilayah Mu dan kota Sembilan Naga. Dia mengerutkan kening saat dia menatap dua pertempuran di udara. Lei San dan Yang Gui keduanya adalah pembangkit tenaga tingkat roh tahap awal. Akan sulit untuk menentukan kemenangan dengan cepat. Namun, Liu Zong berada di tingkat roh tahap menengah. Dia lebih kuat dari Zhou Ye. Oleh karena itu, Zhou Ye akan menjadi orang pertama yang jatuh jika mereka terus melanjutkan pertempuran. Setelah Zhou Ye dikalahkan, itu akan segera menyebabkan reaksi berantai. Selain itu, setelah mempengaruhi Lei San, kultivator tingkat roh di pihak mereka akan dikalahkan. Tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh di sini. Oleh karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk mengalahkan kultivator tingkat roh yang lain. Mata Mu Chen berkedip. Dia segera memiringkan kepalanya dan menatap Lei Yin dan yang lainnya di sampingnya. Bisakah kamu melindungiku sebentar? Apa yang kamu rencanakan? Wajah cantik Lei Yin sangat tidak wajar. Dia baru saja melihat bagaimana Mu Chen berurusan dengan Liu Ming menggunakan arai spiritual. Kecepatan mengatur arai spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Aku ingin membantu ayahmu membunuh Yang Gui. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Lei Yin terkejut. Dia menatap aneh pada Mu Chen dan berkata, mereka berdua adalah pembangkit tenaga Spirit Stage. Jika Anda ingin menimbulkan ancaman bagi mereka, Anda harus menggunakan arai spiritual peringkat 2. Bukankah Anda saat ini hanya arai spiritual peringkat 1? Saya akan mencobanya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tangannya mencengkeram erat dan buah esensi giok muncul di tangannya. Ini adalah yang terakhir yang tersisa. Dengan energi spiritualnya saat ini, dia akan membutuhkan sedikit dukungan eksternal untuk menyingkat 20 segel spiritual. Dia tidak ragu-ragu dan mendorong buah esensi giok ke dalam mulutnya. Kemudian, di bawah mata takjub Lei Yin, dia menutup matanya rapat-rapat. Tak lama setelah itu, dia tercengang saat dia melihat segel spiritual muncul dari ujung jari Mu Chen. Jumlahnya adalah total 20 segel spiritual. 20 segel spiritual. Lei Yin sedikit terkejut saat dia melihat segel spiritual yang diringkas dari ujung jari Mu Chen. Sedikit kerumitan memenuhi matanya. Jumlah segel spiritual ini hampir mencapai puncak Master Arai Spiritual peringkat 1. Dia selalu percaya bahwa dia memiliki bakat tinggi dalam budidaya arai spiritual, namun, tampaknya dia cukup jauh tertinggal dalam bakat jika dibandingkan dengan Mu Chen. Mu Chen tidak peduli dengan perasaan Lei Yin. Pada saat ini, dia sepenuhnya disibukkan dengan memadatkan segel spiritual. Setelah dia dengan hati-hati memadatkan 20 segel spiritual, dia menjentikkan jarinya dan 20 segel spiritual terintegrasi ke udara di depannya. Banyak berkas cahaya energi spiritual yang kompleks meletus ketika segel spiritual diintegrasikan ke udara. Mereka membentuk arai diagram yang sangat rumit. Selain itu, Mu Chen telah mematikan semua gangguan dari dunia luar dan telah memasuki Heart Arai State sekali lagi. Dia mengendalikan berkas cahaya energi spiritual dan berusaha untuk menyelesaikan koneksi yang kompleks. Pada saat ini, dia sedang mencoba untuk menyusun diagram arai terkuat yang dia dapatkan dari Wenling. Itu adalah arai spiritual 9 petir surgawi, yang kekuatannya bisa menyaingi beberapa arai spiritual peringkat 2. Saat ini, dia harus memaksakan diri untuk mengatur arai spiritual semacam ini bahkan dengan bantuan Heart Arai Step.
Namun, situasi saat ini tidak mengizinkannya untuk memikirkan hal itu. Apakah arah spiritual akan gagal atau tidak, dia harus mencobanya. Mu Chen berkonsentrasi dan tangannya yang ramping terus berubah bentuk. 10 jarinya bergerak maju mundur seperti kupu-kupu. Mereka menggambar lintasan yang tak terhitung jumlahnya saat keringat dingin muncul di dahinya. Melihat penampilan Mu Chen seperti ini, mata Lei Yin menjadi serius. Tampaknya Mu Chen tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mengatur arah spiritual ini. Saat ini, dia tidak boleh diganggu. Jika tidak, dia akan menderita cedera parah jika arah spiritual menjadi bumerang. Di puncak gunung, pasukan dari kedua belah pihak saling menyerang. Banyak energi spiritual meletus dan suara pertempuran terdengar. Seiring waktu berlalu, keringat dingin di dahi Mu Chen mulai meningkat. Wajahnya yang tampan sangat serius sekarang. Namun, itu membuat Lei Yin menghela nafas lega. Fluktuasi aneh di udara di depan Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Tampaknya semuanya berada di bawah kendali Mu Chen. Saat Lei Yin santai, udara di depan Mu Chen tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang keras. Di lokasi itu, udara tampak berfluktuasi seperti air mendidih. Kemudian, cahaya perak yang menyilaukan mulai muncul dari fluktuasi. Lampu perak ini perlahan mulai berkumpul dan samar-samar terbentuk menjadi susunan cahaya setinggi puluhan meter. Dari susunan cahaya, suara gemuruh yang dalam dipancarkan saat kilat menyambar. Arah ini yang muncul tiba-tiba mengejutkan semua orang di puncak gunung. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dan menatap keheranan pada arah spiritual perak yang kompleks ini. Sumber energi spiritual yang kuat. Orang-orang dari kedua sisi menatap arah spiritual petir yang mempesona. Kemudian, mereka merasakan energi spiritual yang melonjak dari dalamnya dan wajah mereka segera berubah. Tingkat energi spiritual ini hampir sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Pantung Roh. Hentikan dia sedang mengatur arah spiritual. Ketika Liu Ming, yang terluka oleh Mu Chen sebelumnya, melihat adegan ini, matanya langsung menyipit dan dia dengan cepat berteriak. Dari fluktuasi energi spiritual yang melonjak, terbukti bahwa Mu Chen sedang mengatur arah spiritual yang sangat kuat. Jika dia berhasil mengatur susunan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Spirit Stage akan menderita dari ancaman besar ini. Mendengar teriakan Liu Ming, pasukan elit dari wilayah Liu segera bergegas maju menuju Mu Chen. Namun, ada banyak pria dari wilayah Mu dan kota Sembilan Naga di dekatnya yang melindunginya. Mereka tidak dapat menyerang ke depan dengan cepat. Melihat ini, Liu Ming mendengus dan menerjang ke depan. Dia mendorong energi spiritualnya ke batas dan merobek celah melalui garis pertahanan. Saat ini, semua ahli saling menahan satu sama lain. Di antara orang-orang yang melindungi Mu Chen semuanya bukan ahli yang kuat sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menghentikan Liu Ming. Berhenti di sana. Saat dia melihat Liu Ming menyerbu, Lei Yin segera mengerutkan kening. Segel spiritual muncul dari jari-jarinya dan ditembakkan dengan cepat. Udara di depannya berfluktuasi dan terbentuk menjadi arah spiritual berwarna biru es yang memancarkan hawa dingin yang membekukan. Arah spiritual ular beku. Rasa dingin menyebar dari dalam arah spiritual biru es. Kemudian, beberapa ular es besar melonjak keluar dan kusut di sekitar Liu Ming. Ini adalah master arah spiritual lainnya. Melihat adegan ini, wajah Liu Ming berubah. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa arah spiritual yang dibentuk oleh gadis di depannya tidak sekuat Mu Chen. Ketika dia menyadari situasinya, cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan energi spiritual yang padat meledak. Tinjunya bersiul di udara dan menghancurkan ular es yang menjeratnya menjadi berkeping-keping. Wajah Lei Yin berubah sedikit putih. Namun, dia memertakkan gigi dan mendesak energi spiritual di dalam tubuhnya untuk mengatur arah spiritual lainnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencegah Liu Ming mendekat. Karena usahanya untuk menghentikannya, Liu Ming melambat. Namun, dia masih berhasil bergegas dan muncul di lokasi dekat Lei Yin dalam beberapa menit. Bocah sialan, pergi ke neraka. Mata Liu Ming gelap, serangan cakarnya seperti kilat dan mengeluarkan angin kencang. Dia berusaha untuk meraih ke leher putih bersalju Lei Yin tanpa ampun seolah-olah dia ingin menghancurkan hal yang indah melalui cara yang kejam. Melihat Liu Ming yang muram bergegas, wajah Lei Yin menjadi jauh lebih pucat. Namun, dia dengan keras kepala melawan ketakutannya dan menolak untuk mundur. Dia segera mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk berjuang melawan Liu Ming. Mati. Liu Ming segera tertawa jahat ketika dia menyadari bahwa Lei Yin ingin melawannya secara langsung. Jika dia mengatur arah spiritual dari kejauhan, itu mungkin akan menyebabkan beberapa masalah baginya. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, dia bisa mengambil nyawanya dalam 3 gerakan. Tapi tepat ketika Liu Ming hendak memberikan pukulan mematikan, cahaya perak cemerlang muncul dari belakang Lei Yin. Fluktuasi energi spiritual kekerasan bercampur dengan suara gemuruh terbentuk menjadi kilat dan menyerang Liu Ming, yang mendekat. Petir yang masuk ini langsung mengubah ekspresi Liu Ming. Dia dengan cepat mendesak energi spiritual di dalam tubuhnya untuk membentuk penghalang cahaya energi spiritual di permukaan tubuhnya. Petir itu tidak ragu-ragu karena membombardir tubuhnya dengan parah.
Saat petir dahsyat meletus, tubuh Liu Ming langsung terbang mundur ratusan meter, meluncur di tanah sebelum terkubur dalam batu besar. Darah segar menyembur keluar dari mulut Liu Ming. Seluruh tubuhnya hangus saat dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat Mu Chen, yang berada di belakang Lei Yin, perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Arai spiritual petir perlahan beredar di atas kepalanya. Itu membawa energi spiritual yang sangat kejam dan akan berkedip dari waktu ke waktu. Sialan, bagaimana arai spiritual ini bisa sekuat ini? Perasaan takut memenuhi hati Liu Ming. Dia dibombardir oleh petir sampai-sampai dia terluka parah. Kekuatannya sebanding dengan serangan kultivator tingkat roh. Orang-orang di dekatnya semua takut karena ini. Ketakutan segera memenuhi wajah mereka. Bahkan Liu Ming, yang berada di puncak fase akhir tahap rotasi spiritual, tidak dapat memblokir satu serangan pun dari arai spiritual. Bagaimana mereka bisa berani bergegas ke depan? Mu Chen menatap dingin pada Liu Ming, yang terluka parah. Namun, dia mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke Lei Yin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lei Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Jika Mu Chen tidak membantu pada saat kritis sebelumnya, dia mungkin akan dibunuh oleh Liu Ming. Tidak apa-apa, aku masih harus berterima kasih karena telah melindungiku. Mu Chen tersenyum lembut. Kemudian, matanya yang dingin melihat ke arah pertempuran antara Lei San dan Yang Gui. Segel tangannya berubah dan arai spiritual petir besar perlahan beredar saat banyak kilat melintas. Di langit, Yang Gui saat ini sedang bertarung sengit melawan Lei San ketika dia merasa merinding. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan matanya langsung menyipit. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan dia merasakan sedikit bahaya yang datang dari arai spiritual petir ini. Arai spiritual yang sangat kuat. Lei San juga memperhatikan arai spiritual dan segera berseru. Arai spiritual 9 petir surgawi. Mu Chen menatap dingin pada Yang Gui dan berteriak sementara segel tangannya berubah. Setelah tangisan Mu Chen, arai spiritual petir telah sepenuhnya diaktifkan. Suara gemuruh guntur bergema di seluruh langit. Kemudian, susunannya bergetar sesaat dan kilat besar keluar seperti naga petir. Itu merobek langit dengan kecepatan kilat dan dengan keras membombardir Yang Gui. Melihat kilat dengan cepat menjadi lebih besar di matanya, wajah Yang Gui langsung berubah. Energi spiritual kekerasan dalam petir membuat jantungnya melompat. Energi spiritual yang kuat segera keluar dari tubuh Yang Gui. Jari-jarinya terbentang dan kemudian dia menembakkan dari telapak tangannya, Grand Right Palm Print. Energi spiritual yang mengepul menyembur keluar dan membentuk cetakan telapak tangan energi spiritual raksasa. Itu membawa energi yang kuat saat bertabrakan dengan petir. Gelombang kejut energi spiritual yang sangat dahsyat meletus di langit. Saat kecemerlangan yang mempesona muncul, banyak orang menutup mata mereka. Tubuh Yang Gui juga gemetar pada saat itu. Suara teredam keluar dari tenggorokannya. Kemudian, tubuhnya dengan cepat terhuyung-huyung selusin langkah mundur saat jejak darah muncul dari mulutnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya telah terkejut dan jelas bahwa dia menderita luka parah akibat tabrakan itu. Yang Gui, mati. Tepat ketika Yang Gui mundur dengan cepat karena luka-lukanya, teriakan penuh dengan niat membunuh terdengar dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Lei San bergegas. Tubuh yang terakhir benar-benar terbungkus dalam cahaya kemasan. Di belakangnya, armadillo emas tampaknya telah menyatu dengannya. Dengan teriakan, ketajaman yang tak terlukiskan muncul darinya dan menembus dadanya. Tubuh Yang Gui segera menegang saat dia berjuang untuk menurunkan kepalanya. Dia memperhatikan bahwa lubang berdarah 2 kaki muncul di dadanya saat darah segar mengalir keluar darinya. Saat ini, seluruh puncak gunung terdiam. Pasukan dari Gunung Mang Yin menatap pemandangan ini dengan ngeri. Mata mereka menunjukkan perasaan ketakutan yang hebat. Setelah melihat ini, Mu Chen menghela nafas lega. Dia duduk di pantatnya, Yang Gui sudah mati. Dengan demikian, Gunung Mang Yin dan wilayah Liu pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Di puncak gunung, medan perang yang semula kacau tiba-tiba menjadi tenang, terutama para pria dari Gunung Mang Yin. Mereka semua tercengang saat melihat Yang Gui yang auranya memudar saat dia jatuh dari udara. Bos mereka dibunuh begitu saja. Tapi dia adalah kultivator tingkat roh, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah? Pria dari Gunung Mang Yin, jika Anda berani melawan, maka jangan salahkan kota 9 naga karena membuat Anda berdarah. Lei San mendarat di pohon besar saat dia melirik pasukan panik dari Gunung Mang Yin. Dari dalam teriakannya, niat membunuh yang kental muncul. Bunuh semuanya. Moral pasukan dari kota 9 naga meningkat. Dengan teriakan nyaring, mereka tiba-tiba menyerang pasukan Gunung Mang Yin untuk membunuh mereka. Yang terakhir telah dihancurkan secara mental dan tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif. Mu Chen menyaksikan pasukan yang kalah dari Gunung Mang Yin dan menghela nafas lega. Dia mengedarkan seni pagoda besar dan menyerap aura spiritual untuk pulih. Sebelumnya, serangan Lei San cukup menentukan. Dia tidak ragu-ragu dan membunuh Yang Gui ketika dia menjadi lemah sesaat. Di langit, energi spiritual yang kejam meletus dari tempat Zhou Ye dan Liu Zong bertarung.
Zhou Ye mundur selusin langkah sementara Liu Zong hanya mundur 2 langkah. Namun, Liu Zong memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Itu karena dia telah melihat mayat dingin Yang Gui. Sampah tidak berguna. Hati Liu Zong sedikit terkejut. Dia segera menggertakkan giginya saat dia mengutuk. Kematian Yang Gui pada dasarnya merusak situasi menguntungkan mereka. Haha, Liu Zong, sepertinya tidak mungkin hal-hal berjalan sesuai keinginanmu hari ini. Zhou Ye tertawa dingin. Semangat di pihak mereka telah meningkat dengan kematian Yang Gui. Dan yang lebih penting, Lei San sekarang bisa mengulurkan tangan untuk membantu. Zhou Ye bisa bekerja sama dengan dia untuk mengalahkan Liu Zong. Bahkan untuk Liu Zong, yang berada di tahap tengah tahap roh, akan sulit untuk menang ketika menghadapi 2 pembangkit tenaga tahap awal tahap roh. Wajah Liu Zong menjadi gelap. Dia menatap pasukan yang dikalahkan Gunung Mang Yin dan menggertakkan giginya dengan pahit. Kemudian, dia memelototi Zhou Ye dengan dingin dan muncul di sebelah Liu Ming, yang terluka parah dan dibakar menjadi arang oleh Mu Chen. Dia meraih Liu Ming dan dengan cepat melarikan diri dari puncak gunung. Ayo mundur. Melihat Liu Zong mundur, orang-orang wilayah Liu juga berteriak dan dengan cepat melarikan diri dari keributan. Tanpa dukungan dari wilayah Liu, pasukan Gunung Mang Yin benar-benar kehilangan semangat mereka dan dengan cepat menyerah ketika benteng dibobol. Mu Chen berdiri di atas tembok benteng dan menyaksikan pasukan dari Gunung Mang Yin berhamburan. Gunung Mang Yin sekarang akan menghilang selamanya dari dunia bawah alam spiritual utara. Haha, Mu Chen, Anda cukup menakjubkan. Anda benar-benar dapat mengatur arah spiritual yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Lei San tertawa saat dia mendarat di sebelah Mu Chen. Dia tegas menepuk bahu Mu Chen sebagai Mu Chen tertawa pahit karena kekuatan. Dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Jelas sekali bahwa Lei San sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Yang Gui adalah saingan besar baginya dan Lei San telah ditekan olehnya selama beberapa tahun terakhir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa membalas dendam hari ini. Tentu saja, itu berkat dukungan arah spiritual Mu Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil nyawa Yang Gui dengan mudah bahkan jika dia berhasil mengalahkannya. Zhou Ye juga turun. Dia menatap Mu Chen dengan senyum senang. Itu adalah keputusan yang bijaksana ketika dia memutuskan untuk membawa Mu Chen bersamanya. Pemimpin Lei, orang-orang yang tersisa dari Gunung Mang Yin ku serahkan padamu. Zhou Ye melihat pasukan yang telah menyerah saat dia mengarahkan senyum ke arah Lei San. Tidak apa-apa, Lei San mengangguk. Untuk kekuatan dunia bawah, yang paling mereka butuhkan adalah tenaga kerja. Wilayahmu mungkin membenci orang-orang ini, tetapi 9 kota naga membutuhkan mereka. Gunung Mang Yin adalah kekuatan dunia bawah terkuat di alam spiritual utara. Mereka pasti memiliki banyak harta. Karena kami telah mendapatkan pasukan mereka, kami akan menyerahkan koleksi harta karun itu kepada Anda. Lei San tersenyum. Ini masuk akal. Gunung Mang Yin telah dimusnahkan dan karenanya mereka berhasil menyelesaikan masalah besar mereka. Selain itu, mereka dapat mengambil kesempatan ini dan membentuk hubungan persahabatan dengan wilayahmu. Karena itu, Lei San bersedia menyerahkan harta Gunung Mang Yin ke wilayahmu. Zhou Ye tersenyum. Dia tidak menolak, tetapi dia juga tidak berencana menerima semuanya. Dia berkata, mari kita bagi menjadi 2. Kota 9 naga telah menderita sedikit kerugian hari ini. Apalagi kami masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada saudara Zhou. Lei San tidak membantah sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saat ini, mereka telah menyinggung wilayah Liu. Untuk menghindari pembalasan mereka, mereka secara alami harus membentuk hubungan yang lebih baik dengan wilayahmu. Karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, Lei San melambaikan tangannya dan memanggil anak buahnya untuk membawa orang tertentu. Orang ini sangat kurus, namun dia memiliki mata yang cukup licik. Namun, dia malah terlihat sengsara, karena darah menutupi tubuhnya. Ini adalah pemimpin kedua Gunung Mang Yin, Lin Ho. Dia juga sosok yang terkenal. Lei San tersenyum dingin pada Lin Ho dan berkata, bawa kami ke ruang harta karun. Jika kamu berguna bagi kami, mungkin kamu dapat mempertahankan hidupmu. Kalau tidak, saya tidak keberatan menyingkirkanmu sekarang. Lin Ho bergidik ketika dia melihat niat membunuh Lei San. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, pemimpin Lei, santai. Saya tahu semua tentang Gunung Mang Yin dan sangat menyadari di mana koleksi paling berharga itu berada. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bergegas dan memimpin jalan? Lei San berteriak. Ya, tolong ikuti aku. Lin Ho dengan cepat mengangguk dan dengan canggung memimpin. Orang seperti ini, yang akan mengkhianati siapapun demi kepentingannya, tidak cocok untuk tinggal di kota 9 naga. Zhou Ye menatap siluet Lin Ho saat dia mengatakan itu dengan senyum tipis. Saudara Zhou, tidak perlu khawatir. Saya secara alami memahami ini. Lei San tersenyum. Dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang, yang bisa dengan mudah mengkhianati mantan tuannya, tinggal di sisinya. Mendengar ini, Zhou Ye tidak mengungkitnya lagi dan segera mengikuti Mu Chen.
Benteng Gunung Mangyin cukup besar dan memiliki banyak rumah. Saat ini, Lin Hall sedang berbelok ke kiri dan ke kanan saat dia membawa semua orang ke gedung terbesar di kedalaman benteng. Lin Hall berhenti di ruang belajar gedung. Kemudian, dinding tiba-tiba retak terbuka ketika Lin Hall menyentuh dinding. Setelah itu, dia mengarahkan senyuman ke arah Lei San dan berkata, "Semuanya, tempat ini adalah koleksi harta karun yang Gui ketika dia masih hidup. Aku hanya menemukannya karena suatu kebetulan. Kamu bisa masuk dulu." Lei San berkata dengan lemah. Jelas bahwa dia tidak mempercayai orang ini. Lin Hall tertawa canggung dan segera masuk. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Lei San, Zhou Ye dan Mu Chen mengikutinya. Di balik dinding ada ruang rahasia. Ada cahaya berkilauan yang datang darinya. Ruang rahasia itu tidak besar, namun pasti dipenuhi dengan harta karun. Ada koin roh yang menumpuk hampir membentuk bukit kecil. Dari kelihatannya, setidaknya ada 1 juta koin. Di sisi lain, banyak skrip letih ditempatkan. Jelas bahwa ini adalah koleksi seni spiritual yang Gui. Mu Chen menjadi sedikit tertarik dan berjalan masuk. Dia melihat beberapa seni spiritual dan segera melengkungkan bibirnya. Seni spiritual ini tidak dianggap luar biasa. Level tertinggi hanya ada di tingkat spiritual. Mu Chen dengan santai melihat mereka dan segera benar-benar kehilangan minat pada seni spiritual ini. Dia mulai mengembara ke pedalaman. Di lokasi itu, ada beberapa kotak lusuh yang sangat indah. Dia mengambil satu dan dengan lembut membuka penutupnya. Kemudian, ginseng darah seukuran kepalan tangan muncul di matanya. Energi spiritual yang kaya dan murni terpancar bersama dengan aromanya. Ginseng darah 9 kebenaran. Mu Chen melihat ginseng darah dan matanya tiba-tiba menyala. Ini adalah harta duniawi yang bahkan lebih langka daripada buah esensi giok. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasi. Namun, energi spiritual di dalamnya sangat kejam. Itu akan membahayakan tubuh jika tidak sepenuhnya tertelan. Namun, Mu Chen tidak takut sama sekali. Seni pagoda hebat yang dia latih sangat mendominasi. Jelas bahwa energi spiritual kekerasan dari ginseng darah berada pada tingkat di bawahnya. Terlebih lagi, jika dia bisa menelan ginseng darah 9 kebenaran yang sepenuhnya matang ini, dia mungkin bisa menembus fase akhir tahap rotasi spiritual dalam waktu singkat. "Paman Zhou, benda ini milikku." Mu Chen melambaikan kotak letih ke arah Zhou Ye dan tersenyum. "Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Pilih harta sebanyak yang Anda inginkan." Zhou Ye tersenyum. Mendengar ini, Mu Chen meletakkannya di dalam gelang biji mustardnya. Namun, dia tidak serakah. Meskipun harta duniawi ini sangat bagus, itu akan berbahaya baginya, dalam jangka panjang, jika dia terlalu mengandalkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak iri ketika harta duniawi yang layak lainnya diambil oleh Zhou Ye dan Lei San. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar ruang rahasia dan melihat kemana-mana. Ruang rahasia tidak begitu luas dan Mu Chen dengan cepat mencapai ujungnya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Jadi, dia hanya bisa cemberut bibirnya. Tampaknya koleksi yang Gui tidak begitu menakjubkan. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik. Namun, dia sepertinya telah menginjak sesuatu ketika dia berbalik. Sesuatu menggelinding dari bawah kakinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat gulungan hitam bergulir di dekat kakinya. Gulungan itu tertutup debu, ternyata tidak dirawat dengan baik. Mu Chen mengerutkan kening saat hendak pergi. Namun, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ragu sejenak dan menyedot gulungan hitam itu ke tangannya. Mu Chen melihatnya dengan cermat, namun dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa darinya. Kemudian, dia dengan santai membuka gulungan itu. Ketika gulungan itu dibuka, cahaya hitam samar muncul. Garis-garis hitam berkedip tersebar di seluruh gulungan tanpa aturan apapun. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap garis yang tersebar. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Garis-garis ini tampak seperti diagram arai. Namun, itu tidak teratur dan tidak memiliki lintasan yang tepat untuk arai. Benda apa ini? Mu Chen cemberut bibirnya. Pola di dalam gulungan itu tampak seperti sesuatu yang digambar oleh seorang anak bodoh dan terlihat sama sekali tidak berguna. Mu Chen memusatkan pandangannya pada gulungan hitam itu. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu yang salah dengan itu. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba menutup matanya. Suara-suara dari dunia luar secara bertahap terputus. Di bawah keheningan, dia benar-benar memasuki Heart Area Estate. Meskipun Mu Chen telah menutup matanya ketika dia memasuki Heart Area Estate, dia masih bisa melihat cahaya hitam tebal yang keluar dari gulungan hitam. Kemudian, dia melihat dengan hatinya, lintasan misterius perlahan menghubungkan berkas cahaya yang awalnya kacau. Cahaya hitam melonjak melalui garis besar berkas cahaya. Saat Mu Chen melihat mereka dengan penuh perhatian, dia bisa melihat diagram arai yang sangat kompleks muncul dari gulungan. Dia samar-samar bisa merasakan teratai hitam misterius dan aura ganas yang tak terlukiskan keluar dari diagram arai. Tubuh Mu Chen sedikit gemetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Suara teredam terdengar dari tenggorokannya. Kemudian, jejak darah mulai muncul dari sudut mulutnya.
Namun, dia tidak peduli sama sekali dan hanya menatap kaget pada gulungan hitam di tangannya. Item ini jelas merupakan array diagram peringkat tinggi. Array diagram peringkat tinggi. Mu Chen menatap goyah pada gulungan hitam di tangannya. Meskipun dia tidak dapat menentukan peringkat array diagram ini, setidaknya harus lebih kuat daripada array spiritual peringkat 2. Jika tersiar kabar tentang tingkat array diagram ini, itu mungkin akan menciptakan kegilaan di antara master array spiritual di alam spiritual utara. Di mata master array spiritual, bahkan harta duniawi yang langka tidak akan semenarik array diagram peringkat tinggi ini. Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia